Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Hukum Acara. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai hukum pembuktian di berbagai peradilan Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari 10 orang, dan kami akan menjelaskan 9 poin penting hukum pembuktian secara bergantian. Selamat menyaksikan. Pertama, perbedaan pembuktian perkara pidana dan perdata. Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 184 KUHP, perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan jenis alat bukti. Dalam perkara perdata, tujuannya mencari kebenaran formal berdasarkan alat bukti surat atau akta. Sedangkan dalam perkara pidana, tujuannya mencari kebenaran material atau kebenaran hakiki, di mana alat bukti utamanya adalah keterangan saksi dan beban pembukti yang berada pada jaksa penuntut umum. Kedua, pembuktian pada peradilan tata usaha negara. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, alat buktinya meliputi surat, keterangan ahli, saksi, pengakuan, dan pengetahuan hakim. Kekhususan ditun adalah berlakunya asas presumptio iuste causa pada pasal 67, yaitu keputusan tata usaha negara dianggap sah demi hukum sampai dibuktikan sebaliknya. Selain itu, hakim tun bersifat aktif dalam persidangan atau dominus litis. Ketiga, kekhususan pembuktian di peradilan agama. Secara formal, tetap merujuk pada HIR atau RBD, namun terdapat kekhususan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kompilasi hukum Islam. Kekhususannya antara lain diterimanya alat bukti yamin atau sumpah seperti sumpah li'an dalam perkara cerai karena tuduhan zina pada pasal 87 KHI serta alat bukti kesaksian yang harus memenuhi syarat syar'i. Keempat, tata cara dan alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Pembuktian di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Alat bukti terdiri dari surat, saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan informasi elektronik. Tata caranya, beban pembuktian berada pada pemohon, namun karena sifat putusannya yang mengikat umum atau erga omnes, Hakim Mahkamah Konstitusi aktif memerintahkan pengajuan alat bukti demi menegakkan konstitusi. Yang kelima, peraturan dan syarat saksi ahli. Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki. Dasar hukumnya diatur pada pasal 186 KUHP untuk pidana, serta pasal 154 HIR untuk perdata. Syarat utamanya adalah memiliki kompetensi atau sertifikasi di bidangnya, bersifat objektif dan wajib mengucapkan sumpah di hadapan hakim sebelum memberikan keterangan. Keenam, akta otentik. Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris. Kekuatan pembuktiannya diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata, yaitu bersifat sempurna dan mengikat. Isinya harus dianggap benar mutlak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hai semua, ini adalah contoh lip-sync Ketujuh, menggunakan animasi mulut. saksi Animasi testimonium ini de bisa auditu. digunakan untuk membuat Ini video adalah tutorial kesaksian ataupun yang diperoleh video yang dari memerlukan cerita orang narasi. lain, bukan dialami Apabila oleh diri kalian sendiri. tertarik dengan video Berdasarkan seperti ini, pasal cek 1 kolom angka deskripsi 26 di bawah KUHP ya. dan pasal Hai semua, ini 1907 adalah KUH contoh lip-sync Perdata, menggunakan animasi kesaksian mulut. ini Animasi aslinya bisa tidak sah digunakan sebagai untuk alat membuat bukti video saksi. tutorial ataupun Namun, video yang melalui memerlukan perkembangan narasi. jurisprudensi Mahkamah Agung, Apabila kalian tertarik de dengan auditu video kini seperti dapat ini, diterima, cek kolom bukan deskripsi sebagai di alat bawah bukti ya. utama, Hai melainkan semua, sebagai ini alat adalah bukti contoh petunjuk lip-sync yang menggunakan memperkuat animasi bukti mulut. lainnya. Animasi ini bisa Hai semua, ini adalah contoh Delapan, lip-sync menggunakan perkembangan animasi pembuktian mulut. pidana Animasi dari ini KUHP bisa digunakan regulasi untuk modern. membuat video tutorial ataupun video yang memerlukan narasi. Pembuktian Apabila pidana kalian telah tertarik dengan video seperti ini, pada cek kolom pasal deskripsi di bawah 188 ya. Alat bukti elektronik belum diakomodasi mandiri. Ini lewat undang-undang khusus seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS, informasi dan dokumen elektronik resmi diakui sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri.
didukung oleh keterangan saksi dari rekan kerja atau serikat buruh. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai hukum pembuktian di Indonesia. Semoga presentasi dari kami dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.